Halo semuanya, saya Ismail Kamal. Saya akan membahas film pendek asal Eropa Timur di era pasca komunis. Pembahasan film ini meliputi sinopsis dan apresiasi saya terhadap film ini, film The Factory. Film yang saya pilih adalah The Factory atau Fabrika yang dirilis pada tahun 2004. Film ini merupakan film pendek asal Belarus nih. Poster filmnya ini, Factory, atau disebut juga Fabrika dalam bahasa Sovietnya, bahasa Rusianya. Nah, The Factory ini disutradarai oleh Sergei Loznitsa, seorang sutradara asal Belarus yang dikenal sebagai salah satu pembuat film dokumenter handal di Belarus. Selain menjadi sutradara, Loznitsa juga menulis skenario dan menjadi penyunting dalam film The Factory ini. The Factory diproduksi oleh Saint Petersburg Documentary Film Studios dengan produser Vyacheslav Telfnov. Film ini juga menyertai Nikola Evimenko dan Sergei Mikluk sebagai Directors of Photography. Untuk audio, film ini ditangani oleh Vladimir Golovnitsky. Nah, di IMDb sendiri nih, ada deskripsi yang bilang kayak gini. Masculine and feminine, hard and soft, continue and interrupted, whole and fragmented. All that is encompassed by just one day at the factory. Nah, ini sebuah deskripsi yang menarik perhatian saya karena yang terbayang di benak saya saat baca deskripsi MDB ini tuh sebuah film pendek yang penuh dengan pesan-pesan kehidupan berdasarkan realitas. Ya, film-film pendek tas Eropa seperti itu. Sebelum saya ngomong lebih lanjut, saya present dulu cuplikan dari film ini.
Nah, saya puterin sedikit aja. Ini tuh film pendek, durasinya cuma 30 menit. Jadi trailernya saya cari nggak ada. Nah, The, The Factory dibuat pada era pasca komunis setelah runtuhnya Uni Soviet. Nah, film ini dibagi dua bagian. Bagian pertama judulnya Baja, bagian kedua judulnya Semen atau Batu Bata. Nah, film ini berisi dokumentasi dari kegiatan kelas pekerja di sebuah pabrik. Keberadaan kelas pekerja memiliki sejarah panjang di Eropa Timur. Mereka menjadi aktor utama dalam pergerakan revolusi Bolshevik dengan menurunkan kekuasaan Tsar yang sudah berkuasa berabad-abad. Film berdurasi setengah jam ini diawali dengan suasana di luar pabrik. Tadi kita udah lihat sendiri. Dari luar pabrik terus ke jendela yang memperlihatkan antrian pekerja mulai masuk pabrik nih. Adegan selanjutnya menampilkan para pekerja tadi, para pekerja baja tadi yang nempa baja tadi, laki-laki, dia apa namanya, para pekerja laki-laki tadi berkutat dengan mesin-mesin pengolah baja. Hal ini juga digambarkan dengan banyaknya mesin-mesin dan api menyala saat baja diolah. Terlihat mereka bekerja dengan baik dan tekun. Nah, setelah mereka bekerja, mereka digambarkan beristirahat. Tadi ada adegan mereka istirahat, makan-makan di kantin, dengan latar belakangnya di pabrik juga. Jadi mereka tetap ada di pabrik itu juga sebenarnya, nggak pulang. Nah, nggak ada dialog, sepanjang film ini nggak ada dialog nih, disebut juga film bisu. Yang ada hanya suara mesin-mesin dan ambience pabrik saat beroperasi. Walaupun ada dialog, mungkin akan tertutupi ya dengan suara mesin-mesin tersebut. Hal ini membuat penonton saya terbawa suasana seakan berada langsung di pabrik tersebut. Nah, bagian kedua yang sempat kita lihat juga dikit tadi, menggambarkan para pekerja perempuan di pabrik yang berbeda, atau pabrik yang sama, atau scene-nya aja yang berbeda, apa namanya, bagiannya aja mungkin yang berbeda. Mereka mencetak batu bata dari semen atau tanah liat, saya juga nggak tahu pasti. Mereka kayak bikin sesuatu buat bahan bangunan gitu. Pada scene ini, adegan terlihat lebih adem ketimbang pada bagian pertama yang panas karena banyak api-api itu ditampilkan. Para pekerja perempuan ini terlihat teliti dan fokus pada apa yang sedang mereka kerjakan. Film ini ditutup dengan pengambilan gambar lanskap dari pabrik yang cerobongnya mengepulkan asap, tanda pabrik sedang beroperasi. Tadi kan di awal film dari luar pabrik masuk ke pabrik, ke pekerja laki-laki, terus ke pekerja perempuan, lalu terakhir di zoom out lagi ke luar pabrik, ngeliatin pabriknya dengan cerobong-cerobong asap yang sedang mengepul kayak gitu. Nah, setelah menonton film ini, saya jadi mengerti apa yang dideskripsikan oleh IMDb tadi yang udah saya sebutkan sebelumnya. Film ini penuh dengan pertentangan, keras sama lembut, itu kayak baja sama semen tadi, dingin dan panas, udara yang dingin di tempat pekerja perempuan, dan udara panas di tempat pekerja laki-laki, pria dan wanita sudah pasti. Dan yang paling utama, manusia dan mesin. Nah, seolah diangkat langsung dari abad ke-19 nih, pabrik ini digambarkan gelap, kotor, dan dihuni oleh segerombolan monster mekanis yang tampaknya memperbudak para pekerja yang merawatnya itu kayak apa namanya, saya ngeliatnya kayak mesin-mesin ini malah yang memperbudak si para kelas pekerja tadi pada orang-orang tadi. Film ini juga memberikan kesaksian tentang berlanjutnya kehadiran bentuk-bentuk produksi yang dianggap primitif dalam kapitalisme kontemporer. Nah, penonton akan merasa berada dalam tur sebuah pabrik tua di Uni Soviet yang memukau secara visual. Visualnya ini bagus banget menurut saya untuk tahun 2004 dan film dokumenter yang oke banget sih ini. Dalam kondisi yang hampir gelap gulita, pekerja laki-laki bekerja keras di atas tungku ledakan yang nyala-nyala tadi, menuangkan baju cair ke dalam sendok, lalu memaku-maku logam tadi, apa namanya, cairan tadi ke dalam mesin kolosal. Di sisi lain, para pekerja perempuan yang tadi berada di lingkungan yang sedikit lebih ramah, beroperasi di jalur perakitan, terus memindahkan blok tanah liat atau semen tadi ke satu sabuk konveyor ke sabuk konveyor lainnya. Nah, menurut saya nih, film ini syarat akan makna dari sisi kelas pekerja, di mana industri sedang berkembang di masa itu. Namun pabrik di Soviet pada tahun 90-an malah ketinggalan zaman sejak masa Stalin dan Brezhnev. Hal ini diakibatkan oleh korupsi yang tadinya diabaikan oleh media resmi, kemudian mendapat perhatian besar oleh rakyat.
Nah, Uni Soviet pada masa itu pasca komunis itu sedang dilanda krisis ekonomi. Pasca runtuhnya Uni Soviet, Eropa Timur nih yang paling merasakan dampaknya. Makanya ini terlihat dalam film. Baik laki-laki maupun perempuan semuanya bekerja di pabrik. Para kelas pekerja berusaha memperbaiki taraf hidupnya, taraf ekonominya, berusaha mendapatkan uang, menghidupi keluarganya. Jadi dua-duanya bekerja, laki-laki dan perempuan. Nah, menurut saya ini kayak bagian dari adegan nyata yang terjadi pasca komunis. Film ini keren banget sih. Bagi kalian yang penasaran sama keseluruhan filmnya, bisa langsung aja klik link di bawah ini untuk nonton keseluruhan filmnya, cuma 30 menit ini, tapi ambience-nya atau apa namanya, suasana yang dibangun sama film ini bagus banget sih. Kalian harus nonton. Terima kasih semuanya.